Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada malam ini, malam yang dingin, malam yang hujan, yang malam ini tentunya juga semoga hati kita senantiasa sejuk di dalam mendengarkan nasihat-nasihat yang berharga yang disampaikan dalam majelis ilmu, yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah di saat yang dingin ini. Allah masih kuatkan kita dalam kesehatan, dan juga semoga Allah mudahkan segala urusan kita, serta Allah lapangkan kita selalu menggapai hidayahnya. Ikhwatu fillah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan nasihat yang sungguh indah agar kita tentunya selaku umat muslim pada khususnya, dan juga di antaranya ditunjukkan agar kita bersegera dalam beramal, ya. Beliau menyampaikan bahwa sungguh perkara yang paling aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu dan terlalu panjang berangan-angan. Karenanya orang yang mengikuti hawa nafsu, dan kita saksikan bagaimana di zaman ini, ya, begitu mudahnya nafsu itu, ya, yang tidak pada tempatnya, dan pula keinginan-keinginan yang berdasarkan keinginan pribadi, akan tetapi dia tidak perhatikan koridor Al-Quran. Dia melabrak Al-Quran sehingga mudahnya dia melakukan keinginannya, apa yang dia mau, walaupun kadang sadar atau tidak sadar, tentunya dia sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang takut akan kebesaran Allah, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menjaga, menahan dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan
Di antaranya yakni sungguhnya dia tempat kembalinya adalah surga ya. Dan kita saksikan juga tentunya bagaimana hawa nafsu yang diikuti ya, yang membuat ilmunya tidak bermanfaat ya. Dan juga ditutup pendengarannya dan juga hatinya. Wa adallahumullahu ala ilmin. Ya, ilmunya tidak bermanfaat karena dia celaka, dia kesasar itu ya. Khotama ala sam'i, dan ditutup hatinya. Wa qalbi, dan bukan hanya pendengaran, terus hati tak bisa mengikuti petunjuk. Dan diantaranya terlalu panjang angan-angan ya. Nah, ingin ini, ingin itu tuh ya. Kemudian ada harapan ini, harapan itu ya. Nah, tetapi apa dasar dari angan-angan itu ya? Nah, seringkali orang itu terjebak pada angan-angan ya. Nah, karenanya kata beliau, adapun mengikuti hawa nafsu, maka hal tersebut akan memalingkan dari kebenaran. Sedangkan terlalu panjang angan-angan akan menyebabkan lupa negeri akhirat ya gitu. Karena harapannya terkadang harapan misalnya kebahagiaan. Kalau ukurnya kemana kebahagiaan itu ya? Atau ingin kesenangan, ingin hidupnya nyaman, ya, tentram. Tapi itulah ukurnya dunia. Nah, pada akhirnya dia lupa akan negeri akhirat, ya. Nah itu. Makanya kita kalau mau bertanya pada diri kita, apa tolak ukur kebahagiaan kita? Tolak ukur kenyamanan kita dalam hidup apa? Apakah rumah atau apa? Harta atau dan sebagainya. Nah, kembali lagi kita berpikir agar dunia ini dimanfaatkan ya. Punya rumah dimanfaatkan pula untuk majelis ilmu. Nah, ini tentunya sebagai wasilah kebaikan tuh ya. Punya harta juga digunakan untuk bersedekah, berinfak tuh ya. Nah, itu juga wasilah kebaikan ya. Maka diingatkan ya, wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, agar berinfak atas rezeki yang kalian. Ini laptop diwakafkan untuk kebaikan tuh ya, luar biasa tuh ya. Dengan laptop ini gitu ya, walaupun laptopnya beli murahan atau gimana gitu ya, bahkan yang bagus sekalipun tuh ya, digunakan juga tuh ya untuk berbagai wasilah kebaikan. Jadi tidak mentok misalnya punya bisnis juga kita manfaatkan untuk akhirat ya gitu. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagian kita di dunia, tapi di dunia jadikan majru'atul akhirah ya gitu. Untuk ladang persemaian nanti ketika manen ya, mengambil panennya di akhirat. Nah itu ya. Maka tentunya
ditujukan ya oleh hadis ya, bahwa tidak ada apa-apa kita kaya. Bagus kita kaya itu, asal kita bertakwa. Nah, gitu ya. Kita manfaatkan kekayaan kita dengan takwa ya. Ya, semoga Allah memudahkan ya, semoga Allah melancarkan ya. Tentunya usaha kita. Nah, agar kita tak lupa juga negeri akhirat ya gitu. Nah, itulah yang senantiasa kita lestarikan ya. Nah, kemudian juga beliau menyampaikan, ketahuilah sesungguhnya dunia telah beranjak meninggalkan ya. Dan ketahuilah sesungguhnya akhirat telah beranjak untuk datang, dan setiap salah satu darinya memiliki pewaris. Maka kita harus senantiasa jadi pewaris akhirat ya. Nah, ini ya yang dimaksud di dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa kita jadi pewaris di akhirat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Sabiqum bil khairat, menjadi untuk senantiasa ya. Ya, ini masalah sinyal ya. Nah, jadi dalam masalah sholat jangan dilalaikan ya. Sehingga ketika ada angan-angan gitu ya, terpikirkan sesuatu tapi sudah waktunya azan tuh ya. Maka harapan itu kita wujudkan dengan apa? Dekat dengan Allah ya. Di antaranya dengan sholat ya. Terus juga di antaranya pula kita bukan hanya yang wajibnya, yang sunnah-sunnahnya gitu ya, rawatibnya, sholat malamnya gitu ya. Terus juga sholat duha dan sebagainya juga, saumnya juga ya, saum sunnahnya gitu. Terus juga sedekahnya, nah dalam bentuk sosial di antaranya sedekah. Terus juga berkata baik ya, itu juga, dan itu berkata baik termasuk sedekah ya gitu. Bahkan senyum saja itu termasuk sedekah ya gitu ya. Asal tidak senyum tanpa sebab tuh ya. Ini jadi banyak sekali ladang-ladang kebaikan tuh ya. Nah, ini tempat diwakafkan untuk majelis ilmu tuh ya. Nah, itu ladang kebaikan yang luar biasa tentunya ya. Akan banyak sekali tuh ya, rumah-rumah yang hanya isinya diskusi itu lagi, tapi terkadang banyak yang jadinya pertengkaran-pertengkaran tuh ya di rumah tangga, atau jadinya banyak perselisihan, atau membicarakan hal-hal yang tidak penting itu ya, bahkan sampai ke gibah atau adu domba itu ya, bahkan rahasia kaum muslimin, rahasia saudaranya malah disebar-sebar gitu ya, privasi saudaranya. Nah, ini bahaya ya gitu. Nah, ini tentunya dengan ya rumah yang dimanfaatkan untuk majelis ilmu. Nah, ini tentu semoga jadi jariah kita ya, gitu, jariah kita semua ya, dalam menggapai hasanah di dunia wal akhirah ya, itu kan doa kita ya. Di antaranya bahwa kita jadi pewaris akhirat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Kemudian kata beliau, karena sungguh hari ini adalah untuk beramal, maka bersegera dalam beramal ya. Badiru
bila amal ya, bersegera dalam beramal ya. Sebelum datangnya kerusakan ya, atau fitnah-fitnah ya, ujian-ujian yang pasti kita akan rasakan. Bagaimana saat dekat-dekat hari kiamat ya gitu. Orang sudah banyak meninggalkan kewajiban, meninggalkan yang sunnah, dan orang sudah lupa terhadap kewajiban dia menghamba pada siapa ya. Nah, dan inilah ujian kita pada hari ini ya. Pelajaran kita, muhasabah kita, introspeksi ya. Karena ini adalah waktunya kita beramal dan tidak ada perhitungan ya, tidak ada hisab. Dan nanti di akhirat adalah hari hisab dan bukan untuk beramal ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan kita karena kita itu diantaranya senantiasa harus hidupkan diri kita untuk terus beramal soleh ya. Dan apalagi ya, memasuki ya katakanlah gitu ya, bukan hanya di akhir tahun, bukan ya gitu, tapi setiap hari kita ya, setiap hari kata Ibnul Qayyim, setiap hari, setiap sebelum tidur kita ya coba muhasabah gitu ya. Bahkan sebelum kita beramal, muhasabahlah gitu ya. Ini apakah yang terbaik yang saya lakukan atau justru yang buruk gitu ya. Nah itu. Terus muhasabah setiap kita mau istirahat sebelum tidur gitu ya gitu. Bahkan kalau perlu gitu ya kita ya mudahkan diri kita untuk memaafkan saat di antaranya qalbun salim ya. Qalbun salim, hati yang bersih, dikatakan juga oleh para ulama, yakni akidahnya yang bersih, akhlaknya yang mulia gitu ya. Dan senantiasa terhindar dari kekejian. Itulah hati yang bersih gitu ya. Terhindar dari penyakit hati, itulah hati yang bersih ya. Karena diantaranya ilaman atau Allah biqalbin salim ya, gitu. Yang akan jadi kunci selamat kita di hari akhirat. Semoga Allah mudahkan perkara kita di dunia ini, sehingga tentunya meluruskan hati kita dan juga terus kita dibimbing dalam hidayahnya agar perbuatan-perbuatan kita senantiasa Allah mudahkan langkah kita dalam kebaikan-kebaikan, tentunya juga pandangan kita dalam kebaikan-kebaikan, dan anggota tubuh kita tentu semuanya Allah arahkan senantiasa dalam hidayah kebaikan. Demikian tentunya ini menjadi muhasabah kita, tentunya juga apalagi nanti dekat dengan suasana yang akan kita hadapi juga di suasana Ramadan, tentunya senantiasa kita muhasabah untuk kualitas kita menjadi muslim yang terbaik ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan majelis kita. Wallahu fiikum wa afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina benar. Rabbana atina wa Sadawatuka wal afaf wal ghina wal afiyata fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum wa barakallahu fiikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.